Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang tematik, tema 1, subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pertama-tama, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mari kita bernyanyi bersama. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri, mulai dari ciri khusus sampai ciri yang umum. Makhluk hidup terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Masing-masing darinya pastinya memiliki ciri-ciri, meskipun tidak selalu sama. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah bernapas. Bernapas adalah ciri-ciri makhluk hidup yang paling umum dan yang paling utama. Bernapas adalah proses menghirup dan mengeluarkan udara. Seluruh makhluk hidup pasti bernapas, karena itu adalah salah satu cara untuk bertahan hidup. Meskipun tidak semua makhluk hidup bernapas dengan cara yang sama. Proses bernapas akan melibatkan oksigen dan karbon dioksida. Bagi manusia, mereka bernapas dengan menggunakan hidung, menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dengan beberapa proses. Tubuh akan mengalami oksidasi biologi terjadi pada sel-sel tubuh yang butuh oksigen. Proses tersebut akan menghasilkan karbon dioksida karena terjadi proses pembakaran zat makanan oleh oksigen. Organ tubuh yang berperan untuk bernapas adalah paru-paru. Ciri-ciri makhluk hidup yang kedua adalah membutuhkan sebuah nutrisi. Setiap makhluk hidup pasti membutuhkan nutrisi. Nutrisi dari luar tubuh yang masuk ke dalam tubuh akan diolah dan diproses di dalam tubuh. Pengolahan tersebut akan menghasilkan zat-zat yang nantinya akan digunakan oleh tubuh. Setelah itu, akan dihasilkan sebuah energi atau tenaga supaya tubuh bisa bekerja secara semestinya. Nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh meliputi makanan dan minuman. Minuman juga memiliki peran penting dalam perolehan nutrisi. Minuman atau air akan digunakan tubuh untuk zat pelarut di dalam tubuh. Bagi manusia dan hewan, mereka tidak bisa menghasilkan makanan sendiri melalui tubuh. Akan tetapi, berbeda dengan tumbuhan, tumbuhan bisa menghasilkan makanan melalui tubuhnya sendiri. Ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga adalah bergerak. Bergerak yang dimaksud pada ciri-ciri tumbuhan adalah bukan berarti berpindah-pindah tempat atau melakukan mobilitas. Hewan dan manusia memiliki sistem gerak seperti otot, sendi,
dan tulang yang bisa digunakan untuk bergerak. Hewan dan manusia menggunakannya untuk bergerak seperti berjalan dan berlari. Berbeda dengan tumbuhan, tumbuhan bergerak atas reaksi terhadap lingkungan. Gerak yang terjadi pada tumbuhan pun hanya terjadi pada beberapa bagian saja. Contohnya seperti gerak pada bunga dari kuncup menjadi mekar ketika tumbuhan bergerak mencari air atau sinar matahari. Ada beberapa jenis gerak pada tumbuhan, yaitu gerakan taksis, gerak nasti, dan gerakan tropisme. Gerakan-gerakan tersebut terjadi karena adanya reaksi hormon pada tumbuhan, contohnya seperti hormon auksin. Ciri-ciri makhluk hidup yang terakhir adalah bereaksi pada rangsang atau iritabilitas. Ciri-ciri makhluk hidup juga akan bereaksi pada rangsang. Dalam hal ini, makhluk hidup memiliki nervous system. Ini adalah kemungkinan makhluk hidup ketika merasakan sesuatu saat terjadi suatu perubahan yang ada di lingkungan. Setiap makhluk hidup pasti bisa menanggapi atau menerima suatu rangsangan. Rangsangan yang dapat dirasakan oleh makhluk hidup seperti bunyi, cahaya, rasa, sentuhan, bau, dan lain-lain. Reaksi pada rangsangan yang dapat dirasakan oleh hewan dan tumbuhan terjadi karena memiliki sebuah sistem khusus. Sistem tersebut ialah sistem saraf, sistem hormon, sistem otot, dan sistem indera. Hal tersebut membuat hewan dan manusia dapat mendengar, mencium, melihat, menyentuh, atau meraba, dan dapat merasakan sebuah rasa. Berbeda dengan tumbuhan, tumbuhan tidak memiliki sistem-sistem yang ada pada hewan dan manusia. Akan tetapi, tumbuhan tetap bisa mereaksi pada rangsangan, seperti ketika adanya cahaya matahari, gaya tarik bumi, sentuhan, keberadaan zat kimia, dan air. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas tentang Pancasila. Apa itu Pancasila? Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua suku kata dari bahasa Sanskerta, yaitu panca berarti 5, dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila sebagai landasan dan ideologi bagi bangsa Indonesia tak hanya sebatas identitas dan simbol saja, namun mencerminkan makna dan nilai-nilai luhur di dalamnya. Lambang Garuda Pancasila merupakan lambang negara yang terdiri atas kumpulan lambang-lambang yang memiliki arti dan makna tersurat maupun tersirat. Burung Garuda. Burung Garuda melambangkan kekuatan dan gerak yang dinamis yang terlihat dari sayapnya yang mengembang siap terbang ke angkasa. Dengan sayapnya yang mengembang siap terbang ke angkasa, melambangkan dinamika dan semangat untuk menjunjung tinggi nama baik bangsa dan negara Indonesia. Berikutnya cengkraman kaki burung Garuda. Kedua kaki burung Garuda yang kokoh mencengkram pita putih yang bertuliskan seloka yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika. Seloka ini diambil dari buku-buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi satu jua. Slogan ini menjadi kekuatan bangsa Indonesia yang memiliki perbedaan suku, agama, budaya, dan sebagainya. Warna pokok dari burung Garuda adalah kuning emas. Warna kuning emas melambangkan keagungan. Bangsa Indonesia senantiasa menjunjung tinggi martabat bangsa yang bersifat agung dan luhur. Lalu berikutnya adalah jumlah bulu. 17 helai bulu sayap kanan dan kiri adalah tanggal kemerdekaan Indonesia. 45 helai bulu di leher merupakan tahun kemerdekaan Indonesia. 19 helai bulu pangkal ekor merupakan tahun kemerdekaan Indonesia. Dan 8 helai bulu di ekor merupakan bulan kemerdekaan Indonesia. Kemudian lanjut kepada arti lambang pada simbol-simbol di dada Pancasila. Yang pertama, bunyi sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Bintang menjadi simbol sila pertama yang menggambarkan sebuah cahaya, seperti cahaya kerohanian yang berasal dari Tuhan kepada setiap manusia. Arti lambang sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Rantai pada simbol sila kedua terdiri atas mata rantai yang terbentuk segi empat dan lingkaran yang saling berkaitan membentuk lingkaran.
Keterkaitan itu memiliki makna bahwa bangsa Indonesia saling terikat erat, saling bahu-membahu dan saling membutuhkan. Arti lambang sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Pohon beringin merupakan pohon besar yang bisa digunakan oleh banyak orang sebagai tempat berteduh di bawahnya. Hal tersebut dikorelasikan sebagai negara Indonesia, di mana semua rakyat Indonesia dapat berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Tak hanya itu saja, pohon beringin memiliki sulur dan akar yang menjalar ke segala arah. Hal ini dikorelasikan dengan keragaman suku bangsa yang menyatu di bawah nama Indonesia. Arti lambang sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kepada kepala banteng memiliki filosofi sebagai hewan sosial yang suka berkumpul, seperti halnya musyawarah, di mana orang-orang berdiskusi untuk melahirkan suatu keputusan. Arti lambang sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambang padi dan kapas merupakan simbol pangan dan sandang yang menyiratkan makna bahwa syarat utama negara yang adil ialah yang bisa mencapai kemakmuran untuk rakyatnya secara merata. Untuk materi yang terakhir, kita akan belajar materi tentang bilangan ribuan. Bilangan ribuan adalah bilangan yang tersusun atau terdiri dari 4 angka. Perhatikan poin ini. Bilangan ribuan terdiri dari 4 angka. Bilangan ratusan terdiri dari 3 angka. Bilangan puluhan terdiri dari 2 angka. Bilangan satuan terdiri dari 1 angka. Perhatikan contoh berikut ini. Angka 1 dibaca 1000. Angka 3 dibaca 300. Angka 4 dibaca 40. Angka 5 dibaca 5. Mengapa angka 5 hanya dibaca 5 saja? Karena 5 merupakan satuan. Jadi cara membacanya adalah 1345. Nah, itu tadi adalah beberapa materi yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Dan kita akan melanjutkan pembahasan kita tentunya di video berikutnya. Dan oke, jika kalian suka dengan video yang ada dari channel ini, silahkan klik tombol subscribe di bawah dan nyalakan loncengnya, agar kalian nanti selalu mendapatkan update terbaru dan menjadi orang pertama yang menonton. Serta like jika kalian suka, dan share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa berkomentar. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa.